Balik lagi bersama saya Sensei Gadungan. Bukan Sensei asli, jadi gak usah dipercaya lah. Kali ini kita akan bahas satu film Jepang lain. Oke. Pernah gak sih kamu nonton film yang kelihatannya gak terjadi apa-apa, tapi justru setelah filmnya selesai, yang tertinggal justru keheningan. Dan di situ ada sesuatu yang pelan-pelan terasa. Nah, Perfect Days adalah salah satu film yang kayak gitu tuh. Film ini ngikutin kehidupan seorang pria bernama Hirayama. Dia tinggal sendirian di Tokyo. Kerjanya bersihin toilet umum. Rutinitasnya sederhana banget. Bangun pagi, lipat kasur, siram tanaman, dengan dengerin kaset lawas, berangkat kerja. Siang makan bekal, sore mandi di pemandian umum atau di sento bahasa Jepangnya. Malam-malam sebelum tidur baca buku. Film yang sosok Hirayama ini kayak yang gak ada ambisi besar, gak ada konflik dramatis di film ini, dan gak ada mimpi yang harus dikejar. Dan justru di situ film ini mulai menyampaikan sesuatu kepada penonton. Secara latar, Tokyo di film ini juga bukan memperlihatkan Tokyo yang ramai, bukan Tokyo dengan neon dan hiruk-pikuk orang menyeberang jalan. Yang ditunjukkan justru sudut-sudut kecil, taman, toilet umum yang bersih dan sunyi, ganggang sempit, bangku kayu, dan cahaya matahari yang nyelip di sela-sela dedaunan. Ceritanya sendiri mirip seperti rutinitas hidup kita. Hirayama menjalani hari-harinya bertemu orang, kadang canggung, kadang hangat, kadang terasa sepi. Ada masa lalu Hirayama yang disinggung tapi tidak pernah dijelaskan tuntas. Dengan kata lain, film ini tidak pernah memaksa kita untuk tahu segalanya. Sampai di sini mungkin kamu bertanya, terus apa yang sebenarnya mau disampaikan film ini? Disinilah satu kata Jepang pelan-pelan muncul ke permukaan, yaitu komorebi. Komorebi itu bisa diartikan cahaya matahari yang menembus sela-sela dedaunan. Bukan cahaya matahari penuh ya, bukan bayangan total juga. Jadi komorebi itu adalah sesuatu di antaranya. Dan Perfect Days adalah, sekali lagi, adalah film tentang komorebi. Coba perhatikan bagi kamu yang sudah menonton Perfect Days, bagaimana Hirayama selalu berhenti sejenak melihat cahaya di pepohonan, di taman, di jalan, di antara bangunan-bangunan. Buat sebagian orang mungkin itu cuma cahaya biasa, tapi buat Hirayama itu adalah momen. Jadi komorebi di sini bukan cuma visual, tapi juga cara hidup. Bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dikejar keras-keras. Kadang ia muncul ketika kita cukup diam untuk menyadarinya. Sekarang mari kita berhenti sebentar. Kita hidup di dunia yang selalu minta lebih cepat, lebih sukses, lebih terlihat. Dan tanpa sadar kita jadi buta pada komorebi di hidup kita sendiri. Yaitu momen kecil, rutinitas yang sebenarnya menopang kita loh. Kesunyian itu bukan kosong, tapi penuh. Nah, Hirayama tidak melarikan diri dari hidupnya. Dia berdamai dengannya. Dan mungkin itu yang bikin film ini terasa sedikit mengganggu, tapi sekaligus menenangkan ya. Karena diam-diam film ini bertanya ke kita, kalau hidupmu diperlambat, kalau tidak ada yang harus dibuktikan, apakah hidupmu masih punya cahaya? Nah, film ini tidak menawarkan jawaban. Ia hanya membuka sela-sela dedaunan
dan membiarkan cahaya masuk sebentar. Sisanya terserah kita mau melihat momen itu atau melewatinya dengan terburu-buru. Sekian, terima kasih.